Kemungkaran yang kita cegah itu baru dapat tantangan berat ini. Berat sekali tantangan kita nih. Jadi hati-hati ketika sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya perlu wadah, ya. Wadah yang melindungi, memayungi sebuah organisasi ini. Tidak dianggap ilegal tapi legal. Nah, gitu. Disegani berwibawa. Orang makin berwibawa kan, makin banyak orang terkoordinir kan, jadi berwibawa dia. Itu perlunya wadah tadi. Tapi kalau perorangan satu keluarga, 5 keluarga atau punya pribadi, ya satu kaum, ya enggak begitu. Tapi beberapa kabilah baru enak. Apalagi besar kayak Muhammadiyah atau NU itu, wah, nggak sembarangan orang menghujat dia. Makin banyak, makin lebih baik begitu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul. Mau ingin muflihun? Nah, itu syaratnya. Wal takum minkum. Ujung-ujungnya wa ulaika humul muflihun, dan mereka-mereka itulah orang-orang yang beruntung. Syarat-syarat keberuntungan 4, masih ingat? Pertama, orang beriman. Ya, yang kedua, yang mengajak pada kebaikan. Wa amilus sholihat. Yang berbuat Amanu wa amilus sholihat, sesuai dengan ajaran itu, ayat itu aja dah pas kali. Ya, apa komen Imam Bukhari kemarin? Imam apa tuh? Imam Syafi'i tentang surat Al-Asr ini. Kalau misalnya Al-Quran itu Al-Asr itu udah mencakup semua isi Al-Quran tuh. Isi Al-Quran? Apa tuh? Hujjah. Hujjah Untuk apa? Untuk selamat dari kerugian sebab-sebab mendapat keberuntungan. Yang kita cari untung berugi. Untung. Tidak rugi kan? Nah, kalau ingin rugi, jangan yang 4 itu. Semuanya rugi kecuali yang 4. Innal insana lafi khusr. Jadi Allah telah mentakdirkan kerugian bagi seluruh manusia. Innal insana lafi khusr illal ladzi, kecuali yang dikecualikan. Yang siapa itu yang 4? Amanu. Apa amanu? Apa makna iman? Mereka beriman, mengimani mereka. Apa makna iman di situ? Nah, ini perlu juga nih iman apa? Iman yang nama. Iman hanya sekedar percaya. Lebih penting dari itu apa? Dari sekedar 6 tuh. Iman itu apa makna iman? Imannya lalu. Iman kepada Allah itu apa maknanya? Kalau enggak batal imannya. Kalau enggak tahu. Ngeri nih. Enggak sembarangan. Makna iman yang sebenarnya itu apa? Iman kepada Allah. Rukun iman kan 6, salah satunya iman kepada Allah. Tapi bisa jadi batal. Kapan? Kalau ada Iman itu ya kalau enggak digabung yang ini, prinsip ini, kalau enggak ada disertai dengan prinsip yang seperti ini, jadi batal. Kalau Ibadah pun batal. Kalau meyakini adanya sekutu dari Allah. Makna iman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah itu satu-satunya sesembahan yang tidak punya sekutu baginya. Itu baru betul dia. Baru dikatakan iman kalau disertai tauhid. Iman itu ibadah enggak? Ya. Iman itu ibadah. Ibadah enggak boleh disertai dengan syirik. Baru dikatakan ibadah, kata Syekh Ibnu Taimiyah, al-ibadatu, lanjut. Al-ibadatu la tusamma al-ibadah. Ibadah itu tidak dinamakan ibadah illa ma'at tauhid. Ma'a, apa arti ma'a? Disertai. Tanpa tauhid batal. Kita beriman seperti Nabi Muhammad.
tapi jatuh kepada syirik. Apa kata Allah di situ? Dalam surah Az-Zumar ayat berapa? Ayat 65. Apa bunyinya? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ya? Yuk. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. 65 ya? Ada apa itu ya? Hah? Ada cengkok ya? Cengkok? Dia. Sirihihihi gitu. Itu kan supaya enggak tidur gitu ya kan. Ya. Apa artinya? Coba artikan. Itu dalil tentang tidak bolehnya syirik. Ibadah itu harus dengan disertai tauhid. Kalau tidak, sia-sia. Ya, sia-sia sekali amalan di dunianya. Tapi banyak mereka itu menganggap dia lebih di atas petunjuk. Ada lagi, mana yang banyak syirik sekarang dengan dulu? Lebih bahaya yang mana? Sekarang. Yang sekarang. Mana dalil? Dalilnya surat Yusuf. Ayat ini ulang-ulang lagi nih ya, bagus ya. Apakah dia diulang ya? Surah apa itu? Ayat surah Yusuf. Bahwa kebanyakan orang Islam ini berimannya kepada Allah dalam keadaan syirik. Syirik itu tidak lepas dari badannya. Dia sadari atau tidak sadar, dia jatuh ke syirik tapi tidak tahu dia. Makanya Nabi Ibrahim, orang-orang soleh, Mana uji? ya, orang-orang terdahulu, para nabi yang terdahulu sangat takut. Salaf, ulama salaf juga, nabi juga menyuruh kita berlindung dari syirik yang kita tahu dan yang tidak kita tahu. Bisa jadi kita tidak tahu padahal itu syirik. Ini penting berdoa itu. Apa bunyinya doanya? Allahumma inni a'udzubika minasyirk allazi a'lam wa la a'lam. Ya, au kama qala kama hada. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang saya tahu dan saya tidak tahu. Malam ya'lam. Malam a'lam. Ya, malam a'lam. Yang saya tidak tahu sama sekali. Padahal itu syirik tapi aku nggak tahu. Nah, makanya kebanyakan dari umat, ya, umat ini berimannya kepada Allah dalam keadaan, coba baca dalam surat Yusuf ayat 6 tuh, 106 ya, ayat 6, 100. Apa bunyinya? Mengerikan banget dong. Harus. Apa artinya? Dan lumayan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka menyekutukannya. Bahkan kata Allah lagi, kebanyakan dari mereka itu tidak beriman kepada Allah kecuali berimannya dalam keadaan syirik. Syirik apa hukumnya? Haram. Berampun atau tidak berampun? Tidak berampun. Surat An-Nisa ayat berapa itu? Innallaha Allah tidak pernah mengampunkan dosa orang yang mensekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kok pakai liman yasha? Apa artinya tuh? Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang menserikatkannya dengan apa saja. Tapi Allah ampunkan dosa selain syirik
Ya. Innallaha la yaghfiru yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kenapa pakai liman yasha? Agar apa? Supaya apa ada liman yasha? Pernah Ami dengar, Ami jelaskan dulu? Lupa ya? Lupa ya? Oke, diulang lagi. Kenapa harus liman yasha? Agar manusia ini nggak main-main dengan dosa besar. Zina, merampok, membunuh, begal, apalagi menfitnah, menggibah, kan syirik benar tuh. Apa artinya? Wa yaghfiru ma duna dzalika. Dan Allah ampunkan apa-apa yang selain syirik. Maduna zalik. Apa saja yang selain zalik, yang syirik tadi. Zalik itu kembali ke syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah mengampunkan dosa yang selain syirik itu bagi yang dikehendaki. Kenapa kok bagi? Ya, bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki diampuni, diampuni. Kalau ndak dikehendaki diampuni walaupun nggak syirik, ndak diampuni. Apa itu? Apa hikmahnya di situ? Fa yaghfiru ma duna dzalika liman, agar manusia mengagungkan Allah, nggak main-main Allah itu. Kalau ndak diampuninya ya bisa kekal lama-lama. Kalau dia sanggup aja lama-lama nanti nggak dikasih ampun gimana? Ini kan nggak syirik. Aku membunuhmu kan nggak syirik, kan ada ampunnya. Yang nggak ada ampun kan syirik. Kan gitu ada alasan orang ya. Iya kalau diampuni, kalau enggak dipaksa Allah mengampunkan. Tapi katamu ya Allah, ini kan Allah tak akan mengampunkan dosa syirik dan mengampunkan selain syirik bagi yang dikehendaki. Bagaimana ini? Apa maksudnya ini? Bisa-bisa batal ampunan bagi pelaku selain syirik kalau Allah tidak kehendak. Ya, Allah kan fa'alul lima yurid. Satu lagi hikmahnya biar dia tidak main-main. Nggak syirik aja pun kita bunuh aja semua ini. Kan nggak syirik, kan bisa ada ampunnya. Nah, jadi jangan dia menganggap enteng dosa-dosa selain syirik. Karena kalau Allah kehendaki boleh diampuni. Kalau enggak, ya direndam dia selamanya sampai gosong, sampai habis, sampai selamanya. Karena Allah kesal nengok dia main-main kau. Kau kira aku anak-anak nih, permainkan aku ya. Aku Tuhan Rabbul Alamin ini. Kau anggap seperti biasa-biasa aja. Ini pula ya kan, bisa jadi. Allah alam bisawab. Jadi maksudnya seperti itu, lima yasha, agar supaya manusia hati-hati dengan dosa-dosa. Ya, kan ada lagi dalam surah Najm. Apa bunyinya? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Apa artinya? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah, kepunyaan Allah lah 7 lapis langit dan bumi. Untuk apa gunanya nih? Allah bilang seperti itu supaya apa? Kita tahu agar Allah akan membalas. Tidak sia-sia langit dan bumi ini, ada gunanya, ada hikmah. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Agar Allah membalas setiap amalan asa. Apa asa? Asa yang paling jelek. Ya, Allah akan balas amalan yang paling jelek. Apa yang mereka kerjakan yang paling jelek itu dibalas. Jangankan yang paling jelek. Wa amma man wa may ya'mal misqala dzarratin syarra yarah. Kecil walaupun sekecil zarah, seperti biji kecil, sebesar itu kejelekan, syarran yarahu juga. Dia akan melihat amalan jeleknya tadi.
walaupun kecil. Wa may ya'mal fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Apa lagi yang senada dengan itu? Surat juz 30 juga. Ya. Satu lagi. Selain itu, Al-Zalzalah. Zalzalah kan? Itu Zalzalah. Satu lagi. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Istatal yara. Satu lagi apa ya? Sekecil mungkin dia nampak juga. Atau dalam surah Luqman lah ya. Ada juga Luqman. Wa ya bunayya intakulu, kalau kamu memiliki amal di bumi walaupun sekecil zarah, Allah akan tampakkan. Surah Luqman juga. Ada satu lagi ya. Fa may ya'mal mithqala wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Satu lagi ada, lupa nih. Ya, nanti ingat tadi ya. Jadi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Artinya agar Allah membalas perbuatan jelek dengan kejelekan juga. Apa yang diamalkannya kejelekan, amalannya apanya? Balasannya jelek. Fa in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nah, gitu. Setelah itu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan agar supaya Allah menciptakan langit dan bumi, 7 lapis langit dan bumi, biar dibalas perbuatan jelek dan dibalas perbuatan baik dengan husna. Apa husna? Husna. Wa yajziyal ladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat ihsan dengan husna. Apa tafsir dari husna? Husna itu jannah. Ya, karena dia muannas, ya muannas juga sebutan husna. Hasanun, husna, muannas. Karena surga itu jannatun, kan pakai tamar muannas. Muannas, husna itu surga itu. Oke. Kemudian selanjutnya ayat tadi apa lagi? Alladzina yajtanibuna kabair. Jadi kabair ini harus juga dijauhi juga. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha. Apa fawahish? Pernah dengar fawahish? Fahsya. Zina itu fawahish. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Fawahish jawaban. Fahishatan wa sa'a sabila. Hati-hati nih remaja nih. Anak muda berdarah panas, pikir hanya sekali. Ini penting, ini nasihat ya, yang perlu diingat ya. Ya, hati-hati dengan muda. Kemudian ada kabar gembira juga untuk pemuda. Ada 2 tuh. Pemuda yang hatinya bergantung ke masjid, satu. Kemudian satu lagi pemuda, 3 malah lagi. Banyak pemuda-pemuda semuanya. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la illa zilla illa zillu. Yawma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan ya, yang nanti di akhirat, ya sebelum masuk surga, di akhirat huru-hara padang mahsyar. Berapa lama itu? 1 hari. 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Dalil? Surah apa tuh? Iya, Al-Ma'arij. Ta'rujul malaika warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. 1 hari
Satu hari ada yang 1000 tahun, ada yang 50.000 tahun. Ya, huru-hara lama. Menunggu persidangan aja 50.000 tahun. Ya, huru-hara selama itu menjelang Allah datang, itu baru menunggu Allah datang tuh. Dalilnya mana? Wajah Arabuka wal malaku soffan soffa waji'a yawma idzin bi jahannam di perang mahsyar nanti. Ya, wajah Rabbuk, Tuhanmu datang nanti di mahsyar. Wal malaku soffan soffa, wal malaku soffan soffa. Waji'a yawma idzin bi jahannama, yawma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusfiqu wasaqahu ahad. Ya ayatuhan nafs, ya kan? Jadi 50.000 tahun. Tapi ada 2 macam 7 golongan, ya 7 orang, tapi tidak terbatas kepada 7, ada yang lain juga. Tapi yang di sini dalam riwayat ini 7. Siapa yang 7 ini? Baru dapat perlindungan imamun adil. Apalagi rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfik yaminu. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Yang pertama imamun adil, yang kedua tadi rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Kemudian rajulani tahabba fillahi jazama alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang menjalin persahabatan, berpisah dan bertemu karena Allah. Kemudian tadi itu yang bersedekah dengan secara diam sembunyi sampai-sampai tangan kirinya enggak pernah tahu apa yang disedekahkan tangan kanan, saking begitu tersembunyinya. Kemudian apa lagi? Rajulun, nah ini yang tertarik kepada masjid ya, mu'allaqun fil masjid. Yang kedua ya, rajulun juga itu, pemuda bisa juga. Atau syabun, nah ini syabnya yang pemuda asli ini syabun itu pemuda. Syab nasya'at fi ibadatillah, nasya'a fi ibadatillah, apa itu? Pemuda yang tumbuh, kalau tadi bergantung ke masjid hatinya, cinta masjid, remaja masjid ya, cinta sunnah, cinta memakmurkan masjid ya, mu'allaqun bil masjid ya, bagaimana masjid makmur, bagaimana ramai, bagaimana sunnah hidup, terpikir itu semuanya. Kalau jadi pemuda seperti ini terpikir dapat perlindungan nanti itu. Udah 1 poin ya. Yang kedua tadi apa? Yang tumbuh dan berkembang. Kemudian kalau bisa ada persahabatan lah, jangan sendiri-sendiri agar mendapat perlindung. Rajulani tahabba fillahi jtama' alaih wa tafarraqa alaih. Apa artinya? Rajulani tahabba fillah, tahabba saling mencinta. Nanti dipanggil oleh Allah, wahai orang yang tahabbi nafiyah, orang yang saling mencintai karena saya, yang saling membela karena saya, yang saling ini karena saya. Dipanggil oleh Allah nanti. Mana dia orang itu? Ya, yang ke berapa tadi itu? Nah, pokoknya ada sekian lah ya kan. Yang satu lagi apa? Rajulun. Nah, ini penting sekali nih. Ini kisah Nabi Yusuf, ini apa? Identik dengan ini. Zulaikha dengan Yusuf sudah ada rupanya ya. Sudah ada dari dulu, sudah ada. Dari zaman Nabi Yusuf lagi. Nabi Ibrahim cucunya cicit ya. Cicit lah sama Nabi Ibrahim ya, Yusuf. Ya. Ishak, Yakub, Yusuf ya, cicit. Cucunya Yakub, anaknya Ishak. Oke, cucu dari Nabi Ishak, Nabi Yusuf ini. Ya. Apa dia tuh peristiwa Zulaikha? Rajulun da'athum ra'atun
jamalin da'athum ra'atun jamalin wa mansibin wa jamalin mansibin wa jamalin ya. Da'athum ra'atin da'athu ra'at imra'atin mansibin wa jamalin ila nafsiha faqal inni akhafullah rabbal alamin. Apa artinya dong? Kalau seperti itu dia bisa menolak ya ajakan dari seorang perempuan yang cantik, kemudian kaya, kemudian punya nasab yang baik, ya bangsawan, semuanya ada sama dia, kaya raya, bangsawan, cantik pula. Diajak dia untuk menyerang apa? Bikin serong, kekejian ya. Apa yang dia bilang? Faqala inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Nah, kalau seperti ini jiwa dia akan mendapat perlindungan langsung dari Allah ketika tidak ada lagi perlindungan. Sab'atun, dia termasuk golongan 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Yawma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah saja ketika itu. Kalau mau mendapat itu gitu dia. Mu'allaqun bil masjid, berarti bangun masjid lah. Lebih utama lagi ya. Kalau kita yang punya kan kita tanggung jawab jadinya, memakmurkan, mikirkan. Tapi kalau orang lain ya, biar ada kan banyak orang lain lagi ya. Nah, tidak tanggung jawab kita jadinya. Tapi kalau ada bagus, punya. Jadi kalau mau lagi ada lagi apa? Jalin persahabatan. Persahabatan, karena jangankan antum Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li Haruna akhi usdud biha uzri. Nah, apa artinya itu? Ketika diperintah berdakwah ke Fir'aun, bukan main ini, bapak angkat, mantan bapak angkat lagi, yang mengaku Tuhan paling kurang ajar Bani Adam, anna rabbukumul a'la. Siapa lagi yang lebih kejam dari ini? Siapa yang tidak beriman dimasuk, digoreng, dikuali ya, direbus, ditangkap oleh pengawalnya. Semua apa baginya keputusan dia yang punya. Tidak ada yang lebih kejam lagi, tidak ada yang lebih sombong. Iblis saja kalah sombong. Iblis pernah jadi Tuhan katanya? Tidak pernah jadi Tuhan. Tapi Fir'aun mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Makhluk Allah yang paling sombong di kalangan manusia, Fir'aun itu. Itu yang diajak dakwah. Itu yang disuruh mendakwahi oleh Allah Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa akan menjawab ini tantangan ini? Apa? Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka kekakuan lisan saya. Karena cadel ya, enggak lurus ngomongnya. Yafqahu qawli, agar mereka paham dengan apa yang aku ngomongin. Waja'ali, nah ini dia. Ini syahid dari tadi ya. Waja'ali Haruna akhi. Jadikan untuk saya si Harun ini, Harun abang sepupu ya. Harun tahu Harun? Harun akhi, saudara saya, cocokkanlah. Ajak dia ke Serafi dulu sekali. Waja'ali Haruna akhihi usdud biha uzri. Jadikan si Harun itu sebagai kawanku, saudaraku itu adalah sebagai pendampingku yang aku bercurhat dengan dia. Jadi curhat itu penting. Kawan yang paling dekat itu harus ada lah. Jangan sampai nggak ada. Karena proyek kita raksasa nih. Proyek untuk mengajak kepada surga dan memberantas agar sedapat mungkin, sekecil mungkin orang jangan masuk neraka. Kayak Nabi lah. Jangan sampai umatnya didengar masuk neraka, itu sedih sekali Nabi. Saking rahmatnya Allah Nabi kepada umatnya. Oke ya?
Sudah 30 menit. Kayaknya berat nampaknya nih. Ada kegiatan tadi? Ada nih tadi. Wah, jadi agak capek ya. Bisa dicukupkan atau tambah? Ya. Jadi pesan kami itulah. Tidak penuh kata, penuh ke bawah. Tidak seluruhnya bisa diamalkan, paling kurang untuk mengingat-ingat. Ya, diingat-ingat. Ya, apa yang menjadi sebab-sebab keberuntungan. Surat Al-Asr ya. Wal takum minkum surat Ali Imran 104. Ya, kemudian 7 golongan yang mendapat perlindungan langsung dari Allah di akhirat nanti ketika huru-hara perang mahsyar, yang tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah, ada 7. Kalau bisa bil masuk ke dalam yang 3 itu. Orang yang tumbuh berkembang, ya, syabun nasya'ati fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh berkembang di dalam taat kepada Allah. Besarnya itu karena ibadah kepada Allah. Tumbuh berkembangnya dengan sibuk beribadah. Kemudian dia yang menjalin persahabatan. Persahabatan dia, ada persahabatan karena Allah, berpisah dan bertemu, mencinta dan membenci karena Allah. Itu mendapat perlindungan juga. Apalagi yang mu'allaqun bil masjid, ada 3 ya. Mu'allaqun bil masjid, berkembang dengan ketaatan kepada Allah, takwa. Kemudian 2 orang yang menjalin, bertemu dan berpisah, saling cinta dan membenci karena Allah. Kemudian yang keempat, ini untuk anak muda juga ya. Kalau dapat yang 4 ini aja, yang 3 lagi imamun adil, jadi presiden lah ya kan, khalifah ya. 5. Kemudian yang itu tadi, dia 7. Ada 5 atau 6 lah yang dapat ya. Satu lagi apa ya? Insyaallah nanti kalau jumpa. Oke, jadi rajulun da'athum ra'atun mansibin wa jamal illa nafsiha wa qala inni akhafullah rabbul alamin. Ya, demikian saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Mek, katanya ada Mek bilang ini apa? Kayak misalnya menunjukkan jari tangan ini kan. Itu kan makruh dalam sholat Mek. Katanya ada juga karena itu membatalkan wudu. Ada larangan ya bukan ini ya. Taswib namanya. Taswib itu pernah dilarang oleh Nabi. Ada juga Nabi yang mengerjakan ini. Nabi ini seolah-olah dia, ini. Contohnya gini gitu. Nggak ada. Membunyikan jari tangan. Jumat kalau kita menjalin ini hari Jumat, iya, baru dilarang. Dilarang. Kemudian seolah-olah dia bertentangan. Kemarin ada Ustadz Zaid yang bilang seolah-olah bertentangan, tapi sebenarnya tidak bertentangan. Bagaimana cara menggabungkannya? Nabi pernah melarang ini, tapi Nabi pernah juga membuat seperti ini. Apa namanya? Dalam keadaan? Berarti ada dalam keadaan tertentu. Ada keadaan tertentu. Apa tertentunya? Contohnya? Ketika Nabi mau sholat itu dilarang kayak gini. Iya. Ketika dah selesai ada hubungan dengan ibadah lagi, baru boleh kayak gini. Nabi pernah bersandar di pintu masjid setelah sholat, tapi menjalin begini. Mungkin ada yang ditunggu sahabat yang mau keluar, ada yang mau dibicarakan, tapi posisinya begini. Kalau ketika mau sholat ditegakkan, tidak boleh begini. Tapi kalau sudah selesai nggak ada apa-apa lagi dengan ibadah, nggak apa-apa begini. Tapi yang kayak gini tidak tahu minta siapa yang mengambil membatalkan wudhu. Wudhu itu batal dari sebab apa? Ya apa namanya, buang air keluar salah satu ya dari 2 pintu. Kan? Ya, habis itu kentut, mengeluarkan angin kan gitu kan. Sama dengan tadi ya. Yang kedua makan daging unta. Makan daging unta. Yang ketiga menyentuh perempuan dengan syahwat. Ya. Itu menyentuh kemaluan dengan syahwat juga. Kemaluan dengan secara langsung kan? Secara langsung dengan fisik ini. Kalau dihalangin kayak pakaian gini kan. Pokoknya kalau ada syahwat di situ kena dia, bisa makruh, bisa batal. Terus tidur. Itu yang tertidur yang terlentang, yang memang yang memang menghilangkan ingatan, akal sehat, ya nggak sadar itu yang batal. Yang lain nggak tahu, yang kayak gini ini nggak ada kan maksudnya.
Itu berarti Datangkan dulu ya kul hatu burhanakum lah. makanya aku pasti juga. Iya, nggak ada itu. Nggak pernah ada. Memang Baru sekali ini. memang sih ada nih kalau yang tentang apa tuh dengar kalau lagi sholat nih itu tuh makruh membunyikan jari tangan gitu. Ya, kecuali dalam keadaan darurat ya, misalnya kayak kalau aku nih misalnya kayak jadi kaki aku nih kan sekarang ini dah atas sendinya agak kena sedikit yang jempol nih, jadi dia memang sering bunyi gitu. Bunyi-bunyi dia. Ah, Gitu. agak kaku di sekarang gitu. Yang jelas itu lah. Ya jangan lupa amanah ya. Nah, Siap. Ya. Aman. Itu aja ya. Ya. Jazakumullah bilang sama Abi ya. Oh. Kemarin itu si Nafis yang nganterin. Ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, itu aja, Nek. Yep. Nah.